harus proaktif. Termasuk mungkin tadi ada mengenai Apple juga, ini tadi ada sempat ada pertanyaan beberapa mengenai Pak Menteri, mohon maaf berkaitan dengan itu. Ya. Kalau mau itu monopoli listrik harus segera diputus. Itu aja jawabnya. Selama itu PLN masih monopoli, nggak mungkin kita masuk sebagaimana. Betul, Vietnam sekarang ada berapa belas kawasan industri dengan basis energi baru terbarukan. Saya kira jawabannya salah satunya itu. PLN harus mau di breakdown, tidak lagi monopoli lah. Kurang lebih sebenarnya sudah disiasati dengan power wheeling itu mestinya gitu. Ya. Nyambung aja. Ya, betul sekali pimpinan. Terima kasih atas masukannya. Tadi mengenai Apple tadi soalnya ada 2-3 kali disinggung mengenai Apple ini. Memang terus terang investasi mereka tuh masih kecil di kita, sangat kecil. Dan kebetulan saya sudah berbicara langsung dengan mereka beberapa kali, dan saya sampaikan bahwa karena saya juga berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian, bahwa investasinya ya harus lebih besar, jangan di negara-negara Vietnam, karena mereka kan juga mengambil asas manfaat juga dengan penjualan iPhone 16 iPhone sebelumnya. Jadi dan saya minta, kita sudah bicara dan insya Allah mereka untuk tahap pertama saya akan mendapatkan pernyataan secara tertulis. Saya minta dari mereka investasi sebesar $1 miliar, $1 billion untuk tahap pertama. Nah, jadi saya minta mereka melakukan memberikan itu secara tertulis. Mudah-mudahan dalam waktu mungkin 1 minggu ini saya sudah bisa mendapatkan komitmen itu yang akan saya serahkan kepada Kementerian Perindustrian. Karena kembali lagi kita mau melihat mereka, ya kita lihatnya fairnya aja lah gitu. Ya, you dapat asas manfaat di sini, ya investasi di sini dong, ciptaan lapangan pekerjaan juga dong di sini. Dan juga yang paling penting bagaimana global value chain-nya ini, rantai pasoknya juga pindah investasi di kita, karena biasanya kalau udah satu itu pindah itu akan memberikan trigger atau trickle down efeknya kepada supplier-suppliernya itu untuk investasi di Indonesia juga, Pak. Itu yang kita ini mudah-mudahan dalam waktu mungkin seminggu ini saya sudah dapatkan komitmennya dari mereka, karena kita juga proaktif berbicara dengan mereka. Kemudian hal-hal lain tentunya investasi memang di kawasan industri, tidak hanya di Kendal, Pak. Kalau di Batang juga saya juga udah ke sana. Apalagi Batang sebentar lagi insya Allah menjadi kawasan ekonomi khusus dan tentunya akan memberikan investasi yang masuk akan diharapkan akan lebih meningkat. Dan juga kepada pembangunan EV elektrik mobil, elektrik car, tadi ditanyakan oleh Pak Edi, Pak Edinya udah. Memang itu juga ujungnya, tetapi kami melihatnya sekarang fokusnya di EV battery, Pak. Karena kalau baterai ini kita bisa ekspor ke banyak negara gitu, bisa dipergunakan oleh banyak industri mobil listrik untuk mempergunakan baterai berbasis nikel. Nah, memang kita juga, saya mendapatkan masukan juga, harga nikel juga mesti stabil juga gitu, Pak. Kalau harga terlalu tinggi, mereka tuh bisa beralih lebih ke yang bukan berbasis nikel. Jadi itu juga yang mereka mendapatkan masukan, yang kita mendapatkan masukan dari mereka. Dan pada intinya, nah kami dari Kementerian Investasi ini, Pak, tentunya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas masukan-masukan yang diberikan kepada kami, terutama mengenai hilirisasi. Ini adalah tugas besar yang diberikan kepada kami, karena hilirisasi ini menyangkut kembali lagi tidak hanya mineral. Kita justru ingin mendorong juga dari bidang kelautan, contohnya rumput laut akan kami dorong, Pak, menjadi program prioritas. Ya, kelapa sawit tentunya kita lebih dorong lagi supaya menjadi industrialisasi, dan yang paling penting juga adalah yang berbasis perkebunan dan juga pertanian. Sebetulnya ini adalah nilai tambah dan ujungnya adalah industrialisasi, dan yang paling penting bagaimana kita terus bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan juga yang baik, Pak. Dan tentunya beberapa hal yang menjadi catatan kami akan kami sampaikan secara tertulis. Dan ini adalah perkenalan pertama, tetapi saya merasa terima kasih, semangatnya begitu tinggi dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Dewan yang terhormat.
Sehingga ini juga kami catat semua dan kedepannya kami sangat terbuka untuk bisa mendapatkan terus masukan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat sehingga apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan 8%, kita yakin insya Allah itu bisa tercapai apabila kita bersama-sama selalu bersinergi. Pak Presiden selalu menyampaikan kita harus berkolaborasi dan yang paling penting satu beliau sampaikan, apapun yang dilakukan satu tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.